Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 yang beranggotakan Suci Hendrian, kemudian Atira Rostamalia, Anita Rahmawati, dan saya sendiri Raja Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang UTS mengenai inspeksi yang telah dilakukan kemarin pada tanggal 27 April 2021 di Politeknik Negeri Batam. Untuk tidak membuang waktu, kami langsung akan menjelaskan hasil diskusi dan pekerjaan kami yang dimulai dengan Suci Hendrian. Kepada Suci kami persilakan. Baiklah, yang paling pertama hasil inspeksi kami yaitu di lokasi di tangga darurat. Di tangga darurat terdapat bahaya sebuah tembok bolong yang sangat berdampak bahaya karena menyebabkan kerusakan yang lebih besar yang dapat memungkinkan kerobohan dan merusak pegangan tangga. Nah, dari diskusi kami merekomendasikan tindakan perbaikan dengan memperbaiki dan menutup bolong dengan tembok baru. Nah, tingkat probability atau kemungkinannya itu C. Yang dimaksud adalah mungkin dapat terjadi dalam 12 bulan sekali. Nah, tingkat dampaknya yaitu 3. Dapat menyebabkan cedera ringan yang membutuhkan pertolongan medis. Hasil level of risk-nya itu medium. Yang kedua, di tangga darurat. Nah, ada bahaya sebuah material yang belum dipindahkan ke tempat asalnya. Karena ketika tangga jatuh dan kebetulan ada mahasiswa yang sedang turun atau naik tangga dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian karena tertimpa tangga tersebut. Nah, sebaiknya jika tangga sudah selesai digunakan, langsung dikembalikan ke tempat asalnya. Tingkat probability-nya C, karena mungkin dapat terjadi dalam 12 bulan sekali, dan level of risk-nya itu 4, karena dapat menyebabkan cedera yang parah terhadap 1 atau 2 orang lebih. Risk analisisnya itu high. Yang ketiga, ada di depan lift. Ada bahaya besi yang terbengkalai di depan pintu lift. Dapat menyebabkan jatuh jika ada yang tersandung besi tersebut. Sebaiknya dipindahkan dan diletakkan di tempat sebagaimana mestinya, di gudang atau dikembalikan ke tempatnya. Probability-nya itu C, karena dapat terjadi mungkin dalam 12 bulan sekali, dan level of risk-nya itu 2. Dan risk analisis matriksnya rendah karena resiko yang dicapai juga rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anita. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di dalam kelas. Ada kabel yang berserak dan dampak dari bahayanya itu kabel dapat menyebabkan tersandung, jatuh jika terserak di lantai dan rawan tercabut dari colokannya. Untuk dari diskusi kami merekomendasikan sebaiknya kabel disusun rapi di bawah atau di sudut meja agar tidak terpijak. Untuk tingkat probability atau kemungkinannya itu B, dan tingkat dampaknya atau safety-nya itu 4. Dari hasil levelnya yang kami ketahui itu high. Kelima, di lorong. Terdapat banyak kursi yang berserakan. Dampak dari bahayanya, ruangan menjadi sempit dan tidak tertata dan dapat tertabrak jika saat kondisi tertentu, misalnya saat buru-buru. Rekomendasi dari kami, sebaiknya kursi disusun rapi dan ditaruh di dalam gudang. Tingkat probability-nya itu C, dan tingkat dampak safety-nya itu 2. Hasil level of risk-nya itu low. Selanjutnya, ruangan kecil tempat instalasi listrik. Jenis bahayanya itu box yang terbuka dalam kabel yang berserakan.
Dampak dari bahayanya dapat membahayakan orang yang masuk ke ruangan karena kabel yang berantakan dan box yang seharusnya tertutup untuk melindungi kabel pada saat itu terbuka. Rekomendasi dari kami, sebaiknya kabel disusun di dalam box dan kemudian ditutup. Tingkat probability atau kemungkinannya yaitu D, tingkat dampak atau safety-nya 5, hasil level of risk-nya very high. Dapat mengakibatkan kematian jika ada salah satu pekerja atau mahasiswa yang tidak sengaja tersentuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atira. Yang ketujuh yaitu lokasinya di tangga darurat, jenis bahayanya ada tumpukan kaca yang diletakkan di lantai. Dampak dari bahaya tersebut yaitu karena diletakkan di lantai ada kemungkinan yang terjadi kaca untuk pecah dan menyebabkan luka bagi yang terkena pecahannya tersebut. Lalu rekomendasi dari kelompok kami yaitu sebaiknya kaca diletakkan kembali ke tempatnya, yaitu di gudang atau tempat semulanya. Tingkat probability atau kemungkinannya yaitu D, dapat terjadi sekali dalam 5 tahun, 1-5 tahun ke depan. Tingkat dampak atau severity-nya yaitu very low atau tidak ada cedera atau kerugian finansial rendah. Yang kedelapan di depan lift itu jenis bahayanya lampu mati. Dampak dari bahaya tersebut pencahayaan di depan lift menjadi kurang. Rekomendasi tindakan perbaikannya yaitu sebaiknya lampu segera diperbaiki. Tingkat probability atau kemungkinannya yaitu B atau terjadi dalam sebulan. Tingkat dampak atau severity-nya yaitu very low. Yang ke-9 yaitu ada di dalam kelas. Jenis bahayanya kabel utama yang terletak di kanan kursi dan berserakan di lantai. Dampak dari bahayanya yaitu kabel yang terletak di lantai yang menjadi tempat masuk atau keluarnya seseorang setelah duduk atau saat ingin duduk dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Rekomendasi tindakan perbaikan dari kelompok kami yaitu sebaiknya saklar diletakkan di kiri kursi atau dekat tembok agar tidak dilewati oleh orang yang akan berlalu lalang. Tingkat probability-nya yaitu B atau terjadi dalam sebulan. Tingkat dampak atau severity-nya yaitu high. Lalu akan dijelaskan oleh Aris. Oke, selanjutnya yang ke-10 yaitu di ruang instalasi listrik. Nah, kejadiannya itu resikonya itu ada pipa yang terbengkalai dan pintu instalasi yang tidak tertutup rapat. Di mana di situ dari fotonya terjelas ada beberapa pipa yang tidak tersusun bahkan sampai kena ke kotak MCB listrik yang sangat buruk sekali. Kemudian dampak dari kejadian ini yaitu pipa dapat jatuh dan menimpa kabel atau seseorang yang berada di dalam. Apabila saat misalnya ada seseorang atau operator yang sedang masuk ke dalam instalasi listrik, namun pipa tersebut tidak tersusun rapi, bisa jadi tersenggol atau jatuh, terkena aliran listrik yang lain atau bahkan orangnya tersebut, maka dapat menyebabkan kecelakaan. Rekomendasi dari kami yaitu sebaiknya pipa jangan diletakkan di gudang, melainkan maksud kami diletakkan di instalasi listrik, melainkan diletakkan di gudang atau di tempat yang sepatutnya. Tingkat probability-nya itu C, di mana 1 dalam 12 bulan atau setahun itu dapat terjadi atau mungkin terjadi. Kita juga tahu tidak mungkin setiap hari terjadi, namun setahun pasti sekali mungkin akan terjadi. Kemudian tingkat resikonya itu 3, di mana sedang,
karena apabila terjadi mungkin dapat mendapat perawatan medis dan kerugian finansial. Kemudian risk analisisnya itu medium. Dan yang terakhir adalah di ruang instalasi listrik benda, di mana penutup MCB terbuka secara lebar. Dapat dilihat secara jelas oleh foto tersebut, penutup MCB tersebut tidak tertutup rapat melainkan terbuka, sehingga dapat mengakibatkan terjadi kebakaran atau korsleting dikarenakan masuknya binatang atau terkena barang yang tidak diinginkan. Bahkan apabila saat operator masuk atau mahasiswa mungkin yang masuk tidak sengaja tersentuh atau tidak fokus, bisa menyebabkan korsleting, kebakaran, atau bahkan kematian karena kesetrum. Nah, rekomendasi dari kami itu sebaiknya MCB tersebut segera ditutup rapat dan area tersebut juga harus di clearance ya, maksudnya itu dibersihkan atau dicek secara rutin. Kemudian tingkat probability-nya itu D, di mana tidak terlalu atau jarang sekali dalam 1-5 tahun itu mungkin terjadi sekali, karena kita tahu juga tidak setiap hari kota MCB itu terbuka, namun pada saat-saat tertentu aja. Kemudian tingkat kecelakaannya itu 5, di mana ini merupakan fatal ya, karena apabila terjadi dapat menyebabkan kematian atau bahkan kerugian finansial, material, dan lain-lain. Nah, leverage analysis juga very high, karena ya ini kalau misalnya terjadi dapat menyebabkan kematian. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengerjaan tugas ini maupun presentasi tugas ini, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya dimohon petunjuk. Apabila ada kata salah dalam penjelasan kami juga kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.